Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Pada pembahasan kali ini, kita bakal ngebahas sebuah topik yang benar-benar bikin penasaran, yaitu misteri terbesar avian. Bagaimana burung tetap sejuk tanpa berkeringat? Terbang itu salah satu aktivitas yang paling uras energi di dunia hewan. Dan pastinya, aktivitas kayak gini ngehasilin panas tubuh yang masif banget. Coba bayangin deh kalau kita manusia disuruh lari maraton, pasti kita bakal keringetan parah kan buat mendinginkan suhu tubuh? Tapi burung? Mereka itu sama sekali nggak punya kelenjar keringat. Tanpa sistem pendingin aktif ala mamalia, mereka sebenarnya ngadepin bahaya fatal dari kepanasan ekstrim atau hipertermia waktu lagi di udara. Terus, pertanyaannya, gimana dong caranya mereka nggak kepanasan sampai mati? Kalau kita bandingin secara mendasar nih, burung itu secara alami punya mesin tubuh yang jauh lebih panas daripada mamalia. Mereka beroperasi di suhu rata-rata 40–42 derajat Celcius. Nah, kenapa sih mereka nggak berevolusi aja buat bisa keringetan? Jawabannya ada pada aturan main dari evolusi penerbangan. Keringat itu butuh cadangan air di dalam tubuh, dan air itu berat banget. Jadi demi bisa terbang dengan aerodinamis dan enteng, burung ngorbanin kelenjar keringat dan cadangan air yang berat tadi. Ini benar-benar pengorbanan demi efisiensi terbang. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Bagian pertama, anatomi tanpa keringat dan pendingin ruangan internal. Kalau mereka nggak bisa ngeluarin cairan keringat dari kulitnya, mereka pasti punya sistem pengganti di dalam tubuh yang jauh lebih canggih. Biar gampang ngebayanginnya, kulit burung itu mirip kayak sebuah termos. Sel-sel epidermis mereka itu kayak batu bata yang kuat, terus lemak di sekitarnya bertindak sebagai semennya. Fungsinya, buat ngejaga panas tetap di dalam. Tapi uniknya, termos milik burung ini secara sengaja dirancang buat bisa sedikit bocor kalau lagi butuh. Kebocoran yang super terkontrol inilah yang ngasih mereka sedikit efek pendinginan dari kulit tanpa butuh kelenjar keringat sama sekali. Selain kulit yang bisa bocor tadi, burung ngejadiin sistem pernapasan mereka sebagai unit AC internal raksasa. Dari data pemodelan yang ada, udara luar yang masuk lewat tenggorokan mereka itu dipanasin sampai hampir 40 derajat dan dijenuhin pakai uap air sampai 95%, bahkan sebelum nyentuh paru-paru. Belum lagi, mereka punya 9 kantung udara yang kerjanya kayak alat pompa embusan, aliran udaranya tuh satu arah, jadi setiap kali mereka ngebuang napas, mereka secara otomatis ngebuang panas tubuh dalam jumlah yang luar biasa besar. Jenius banget kan? Terus gimana kalau cuaca lagi panas-panasnya? Burung emang bisa ngos-ngosan atau panting kayak anjing, tapi panting itu nguras tenaga otot dada banget. Nah, solusinya adalah mekanisme yang namanya gular fluttering. Burung kayak burung hantu atau pelikan, mereka cukup ngegetarin otot tipis di sekitar tenggorokan mereka dengan cepat banget. Mekanisme lokal ini jauh lebih hemat energi karena dia langsung mendinginkan area mulut tanpa harus ngelibatin seluruh sistem paru-paru yang bikin capek. Lanjut ke bagian kedua, radiator paruh dan kaki. Sekarang kita lihat gimana sistem ini nyambung ke luar tubuh mereka yang fungsinya benar-benar mirip kayak radiator di mobil. Bulu burung itu adalah isolator panas yang terlalu sempurna. Saking sempurnanya, panas malah susah keluar. Makanya, mereka butuh semacam jendela tanpa bulu buat ngebuang panas. Paruh burung yang penuh dengan pembuluh darah terus-terusan ngelepasin panas. Dari penelitian, paruh ini biasanya konsisten nahan suhu sekitar 2 derajat Celcius lebih hangat daripada permukaan bulunya. Tapi, buat kontrol yang lebih presisi lagi, senjata utama mereka ternyata ada di kaki. Di dalam kaki mereka yang kurus itu, sebenarnya ada semacam pabrik daur ulang termal yang canggih banget. Bayangin ya, pas musim dingin, darah panas yang turun dari jantung itu ngetransfer panasnya langsung ke pembuluh vena yang lagi naik. Jadinya, kaki tetap dingin dan panas tubuh nggak terbuang sia-sia. Tapi pas mereka kepanasan di musim panas, sistem ini otomatis ngelakuin bypass. Darah hangat langsung dikirim membanjiri kaki dan seketika ngubah kaki mereka jadi radiator yang lepasin panas langsung ke udara. Tapi tunggu dulu, ada satu organ vital yang nggak boleh kepanasan sama sekali. Bagian 3, mendinginkan otak yang panas. Kalau otak sampai kepanasan pas lagi terbang, itu udah pasti urusan hidup dan mati. Nah, disinilah letak peran anatomi yang namanya rete ophthalmicum. Ini ibarat kartu pengaman. Waktu burung terbang atau nyelam lama, darah hangat yang mau masuk ke otak bakal didinginin dulu sama darah dari area mata dan hidung yang udah sejuk. Berkat jaringan pembuluh darah kompleks ini, suhu otak burung bisa dijaga sampai 3,1 derajat Celcius lebih dingin dari suhu inti tubuhnya. Penurunan sedrastis ini tuh mutlak dibutuhin biar mereka nggak kena kegagalan fungsi otak pas lagi di udara. Bagian 4, adaptasi perilaku yang aneh. Secara fisik, burung emang punya sistem yang luar biasa. Tapi, gimana kalau alam maksa mereka sampai ke batas mentoknya? Coba posisiin diri kalian jadi seekor burung bangau besar atau herring di tengah gurun yang super terik. Matahari lagi nyengat-nyengatnya.
nggak ada tempat berteduh sama sekali. Dan yang paling parah, nggak ada air buat mandi. Dalam kondisi kepepet gini, tindakan ekstrim apa sih yang akhirnya mereka lakuin buat bertahan hidup? Jawabannya cukup mengejutkan. Namanya urohidrosis. Karena mereka nggak bisa ngebuka pori-pori buat ngeluarin keringat, mereka menggantinya dengan, berkeringat pakai urin. Mereka secara sengaja membuang kotoran cair mereka langsung ke arah kaki panjang mereka sendiri. Waktu cairan kotoran ini menguap tertiup angin panas, cairan itu bakal narik panas dari aliran darah di kaki. Benar-benar bertindak persis kayak sistem pendingin ruangan atau AC alami yang ada di dalam tubuh mereka sendiri. Kedengarannya mungkin agak jorok ya buat kita, tapi percaya deh, angka nggak pernah bohong. Dari pengamatan pakai kamera inframerah pada bangau putih, perilaku yang kelihatan ekstrim ini ternyata efektif banget. Urohidrosis bisa nurunin suhu di permukaan kaki mereka sampai menyentuh angka 6,7 derajat Celcius secara instan. Penurunan sebesar ini tuh yang benar-benar jadi penyelamat nyawa mereka di tengah panas ekstrim. Bagian 5. Ancaman pemanasan global. Semua mekanisme luar biasa tanpa keringat yang dari tadi kita bahas ini, sayangnya sekarang lagi benar-benar diuji batasnya oleh krisis iklim. Ada studi yang namanya Hotbirds yang ngasih lihat betapa rentannya mereka sekarang. Kalau kita bandingin, burung merpati dan burung puyuh di gurun misalnya, merpati itu bisa tahan di suhu sampai 60 derajat Celcius karena mereka super ngandalin proses penguapan di kulitnya tadi. Masalahnya apa? Penguapan itu butuh pasokan air yang masif. Nah, di daerah yang sekarang makin sering dilanda kekeringan dan gelombang panas ekstrim, air itu langka banget. Kalau nggak ada air, sistem AC internal mereka bakal mati, dan ini jelas ngancam kelangsungan hidup mereka secara langsung. Kondisi iklim ini akhirnya bawa kita ke sebuah konsep biologi yang disebut hukum Allen. Intinya, sebagai bentuk respons adaptasi jangka panjang terhadap iklim bumi yang makin panas, hewan berdarah panas, termasuk burung, mulai memperbesar ukuran ekstremitas mereka. Artinya, paruh dan kaki mereka perlahan berevolusi jadi lebih panjang dan lebih lebar. Tujuannya cuma satu, buat memperluas area jendela termal atau radiator tubuh mereka, biar bisa ngebuang lebih banyak panas. Pada akhirnya, ini semua ninggalin satu pertanyaan besar yang bikin kita mikir. Dengan suhu bumi yang pelan tapi pasti terus merangkak naik, dan tanpa adanya kemampuan buat berkeringat, apakah burung-burung yang biasa kita lihat berterbangan di luar jendela rumah kita sekarang ini sedang dipaksa oleh alam untuk secara harfiah berubah wujud, memanjangkan paruh dan kaki mereka demi satu alasan sederhana, supaya nggak kepanasan? Teman-teman, ini adalah evolusi biologis yang lagi benar-benar kejadian di depan mata kita, yang membuktikan betapa dinamis sekaligus rentannya jaring kehidupan di bumi ini.